Puspitasari, MPD. Selanjutnya, materi pembahasan kami yaitu berbagai masalah dalam pengelolaan kelas dan cara mengatasinya. Selanjutnya, materi pembahasan yang pertama yaitu masalah pengelolaan kelas, yang kedua mengidentifikasi masalah pengelolaan kelas, yang terakhir cara penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan kelas. Langsung masuk ke materi yang pertama yaitu masalah pengelolaan kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, ada banyak hal yang perlu diperhatikan agar tujuan dari pembelajaran dapat terwujud dalam melakukan kegiatan pengajaran dan pengelolaan kelas. Tentu saja terdapat masalah-masalah yang akan mengikutinya. Masalah yang terdapat dalam pengelolaan kelas seperti masalah perorangan, masalah yang bersifat kelompok, masalah pada guru, dan masalah pada penataan kelas. Masalah perorangan yang pertama seperti mencari perhatian. Jadi seorang anak itu mencari perhatian dalam hal yang buruk, misalnya mengganggu saat pelajaran berlangsung. Kenapa? Mungkin karena dia di rumah kurang diperhatikan. Yang kedua, mencari kekuasaan. Jadi anak itu ingin bersifat mengendalikan kelas atau otoriter. Dia ingin menyuruh-nyuruh temannya. Ketiga, mencari balas dendam. Keempat, memperhatikan ketidakmampuan. Kedua, masalah yang bersifat kelompok, seperti kurangnya kekompakan. Jadi di dalam kelas itu ada kelompok-kelompok atau circle-circle yang bisa memecahkan di dalam kelas. Kedua, kurangnya disiplin dalam kerja kelompok. Ketiga, perilaku negatif terhadap anggota kelompok. Keempat, memberi toleransi di kelas terhadap kesalahan siswa justru mendorong pengulangan kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu moral rendah, permusuhan, agresif. Misalnya dalam belajar ada siswa yang alat belajarnya kurang atau kekurangan uang. Terakhir, tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, dan situasi baru. Ketiga, masalah pada guru. Yang pertama, tipe kepemimpinan yang otoriter. Kedua, format pembelajaran yang monoton. Lalu terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku siswa dan latar belakangnya. Terakhir, kurangnya kedekatan guru dengan semua siswanya di dalam kelas. Keempat, masalah penataan kelas, yaitu pembagian tempat duduk yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, ruangan kelas yang kurang cahaya. Ketiga, penempatan papan tulis dan proyektor yang tidak sesuai. Lalu penempatan gambar dan warna di dinding yang tidak sesuai di kelas turut membentuk suasana belajar. Terakhir, lantai ruangan yang tidak bersih. Pembahasan kedua yaitu mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan kelas. Mengidentifikasi masalah pengelolaan kelas harus dilakukan oleh guru dengan baik dan tepat. Dalam mengidentifikasi masalah pengelolaan kelas, tentu saja harus mengikuti pada kondisi siswa ketika melakukan pembelajaran, apakah sudah optimal dan sesuai kebutuhan siswa atau belum. Masalah pengajaran harus diatasi dengan cara pengajaran dan masalah pengelolaan kelas harus diatasi dengan cara pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas sungguh diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan peserta didik selalu berubah. Dalam pelaksanaan pengelolaan kelas perlu kita ketahui hambatannya yang datang dari berbagai wewenang dalam menangani suatu masalah pengelolaan kelas sesuai dengan wewenangnya. Baik, selanjutnya yang pertama masalah yang ada dalam wewenang guru. Ada sejumlah masalah pengelolaan kelas yang dalam ruang lingkup wewenang seorang guru untuk mengatasinya. Hal ini berarti bahwa seorang guru yang sedang mengelola proses belajar mengajar dituntut untuk dapat menciptakan dan menjaga suasana belajar yang positif. Yang kedua, masalah
Kerjasama ini penting untuk membina perilaku positif di rumah. Selanjutnya yang terakhir C, cara penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan kelas. Untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas bisa menggunakan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Guru menggunakan kewenangan formalnya untuk mengatur dan mengendalikan siswa. Contohnya, guru memerintahkan siswa untuk diam atau duduk rapi karena itu adalah peraturan kelas. Yang kedua, pendekatan ancaman. Guru menggunakan hukuman atau konsekuensi negatif sebagai alat kontrol agar siswa tertib. Contohnya, guru mengatakan jika kamu tidak melakukan tugas hari ini, nilaimu saya beri 0. Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Guru memberi kebebasan penuh kepada siswa untuk bertindak dengan harapan siswa akan belajar tanggung jawab. Contohnya, guru membiarkan siswa memilih tempat duduk, menyusun kelompok sendiri,